Tapi kamu nggak sendiri. Kamu ada aku siap bantu apapun yang kamu mau. Apapun yang kamu perlukan, aku akan bantu. Tapi tolong jangan masukin aku ke penjara ya. Hanya sesaat. Kamu kenapa? Kenapa muka kamu muka begini? Aku minta maaf. Aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah menyimpan video itu. Aku berani sumpah. Aku nggak punya niat sedikit pun untuk menjatuhkan kamu. Enggak. Video itu ada di flash disk. Dan Reno yang ngambil sendiri tanpa sepengetahuan aku. Dan dia serahkan ke Devan. Jadi bukan aku. Tolong percaya sama aku, bukan aku yang menyebarkan video itu. Jadi tolong jangan masukkan aku ke penjara, Miko. Tolong. Ya. Aku udah tahu semuanya, Dara. Reno sudah menjelaskan sama aku. Tapi tetap aja, ini semua karena kecerobohan kamu. Sampai mengakibatkan aku seperti ini. Sekarang aku udah gak punya apa-apa lagi, Dara. Aku sudah tidak punya siapapun dalam hidup aku. Hidup aku sudah hancur sekarang, Dara. Karena kecerobohan kamu. Maafin aku. Maafin aku. Tapi kamu gak sendiri. Kamu ada aku siap bantu apapun yang kamu mau. Apapun yang kamu perlukan, aku akan bantu. Tapi tolong jangan masukin aku ke penjara ya. Oh. Kenapa nggak langsung kita bawa ke kantor polisi aja, Pak? Jangan dulu. Kalau Jenny sampai tahu bahwa Farel sudah ditahan polisi, dia pasti akan langsung nyingkirin semua bukti dan kabur. Lebih baik, sekarang kita ke rumah Jenny tanpa peringatan. Dan kita tangkap dia saat dia belum siap. Baik, Pak. Manusia satu ini memang gak bisa dipandang sebelah mata. Jenny salah kalau mikir dia bakal semudah itu melawan Devan. Oke. Aku nggak akan jeblosin kamu ke penjara. Tapi aku minta tolong sama kamu, Dara. Tolong, bantu aku. Aku udah nggak punya apa-apa lagi sekarang. Aku udah nggak punya uang. Aku diusir dari rumah. Bahkan aku sudah dikeluarkan dari ahli waris Papa. Tolong, Dara. Bantu aku. Aku nggak tahu harus minta tolong lagi sama siapa sekarang. Kau mau kan bantu aku, Dara? Aku mau. Ya. Aku pasti akan bantu kamu. Apa yang bisa aku bantu? Tolong, Dara. Kasih aku uangnya. Untuk aku bertahan itu. Aku nggak tahu harus minta tolong lagi sama siapa. Oh.
Cuman ini yang aku punya. Kamu bawa ya. Kamu ambil semuanya. Dara, bagaimana aku bisa hidup dengan segini, Dara? Ini sangat kurang. Sekarang aku dapat uang dari mana lagi? Selain aku kerja sebagai sekretaris Devan. Aku cuma dapat dari situ. Dulu, aku bisa hidup berkelimpahan. Aku bisa hidup apapun yang aku mau, selalu aku bisa dapatkan. Itu semua karena kamu, sayang. Itu semua karena kamu. Aku bisa bahagia karena kamu. Bener juga yang dikatakan Dara. Memang dulu Dara punya semuanya dan bisa hidup enak. Itu karena gue. Tapi sekarang Dara pasti udah gak punya apa-apa lagi. Ya udah. Aku terima ini. Aku harus pergi sekarang. Jaga diri kamu baik-baik. Aduh, kali ini gue bener-bener tamat nih. Ini semua gara-gara Jenny. Dia kasih kerjaan tapi kerjanya kriminal kayak gini. Duit gak seberapa, masa depan gue hancur berantakan. Anwar, kamu diam di sini. Jagain dia, jangan sampai lepas. Baik, Pak. Reno. Reno. Jenny! Jenny, buka pintunya, Jenny! Iya, sabar. Jenny! Iya, sabar. Siapa sih? Gedor-gedor pintu, berisik banget. Jenny! Oh, kalian. Kalian tuh gak punya sopan santun ya? Ini rumah orang. Gedor, berisik. Maaf, Tante. Jenny ada. Saya harus bicara sama dia. Ngapain cari Jenny? Tumben banget. Jenny harus bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan percobaan pembunuhan terhadap saya dan Alia, Tante. Gak mungkin, Devan. Jenny gak mungkin melakukan itu. Lagian apa urusannya Jenny ke kamu? Jenny itu udah gak ada dendam sama kamu. Saya tuh ibunya Jenny. Saya tahu Jenny gak akan mungkin melakukan itu. Lagian ya, sekarang ini Jenny itu udah move on dari kamu. Dia kan udah punya tunangan, Farel. Kamu datang kan ke tunangannya? Tante, justru Jenny melakukan semua itu bersama Farel. Hah, itu lagi. Emang saya percaya? Enggak. Kamu itu mengada-ngada ya jadi orang ya. Kamu tuh ada dendam apa sih sama Jenny? Hah? Aku udah tahu semuanya, Dara. Reno sudah menjelaskan sama aku. Tapi tetap aja, ini semua karena kecerobohan kamu. Sampai mengakibatkan aku seperti ini. Aku gak akan jeblosin kamu ke penjara. Tapi aku minta tolong sama kamu, Dara. Tolong, bantu aku. Aku udah gak punya apa-apa lagi sekarang. Seandainya Miko berhasil dapetin maaf dari Pak Baldi, mungkin posisi aku bakalan aman. Miko pasti nggak perlu ancam-ancam aku lagi. Dia pasti nggak bakalan laporin aku ke polisi gara-gara kematian Bapak. Tante, terserah Tante mau percaya atau enggak. Saya nggak di sini untuk berdebat sama Tante. Saya di sini untuk membawa Jenny ke kantor polisi. Gak ada.
Bisa gawat kalau Devan ketemu Mas Wildan, terus lihat barang-barangnya ada di dalam. Minggir, Tante. Enggak. Jenny! Jenny! Di mana kamu, Jenny? Devan, stop kalian. Mendingan sekarang kalian pergi dari sini. Atau saya bakal lapor polisi. Saya telepon polisi karena kalian masuk ke rumah orang tanpa izin dan bikin rusuh. Keluar! Silakan Tante, silakan lapor saya ke polisi. Kalau perlu, saya sendiri yang telepon. Sekalian, saya minta mereka untuk menyeret Jenny ke kantor polisi. Karena Jenny jelas-jelas bersalah. Dan dia harus bertanggung jawab atas semua kejahatan yang sudah dia lakukan. Jangan-jangan dia udah tahu kalau aku terlibat sama Farel. Gak. Aku gak mau berakhir di penjara. Jenny! Jenny, stop! Jenny! Jangan coba-coba untuk kabur. Siapa juga yang mau kabur? Orang aku lagi nggak pengen ketemu kamu kok. Kenapa? Kamu takut ya? Artinya benar. Kamu memang dalang percobaan pembunuhan aku dan Alia. Kamu jangan sembarangan ngomong ya, Devan. Kamu tuh fitnah ya? Aku nggak pernah ngelakuin hal itu. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Kalau menurut kamu ini memang fitnah, ya kamu turun dong. Hadapin aku. Buktiin bahwa kamu nggak bersalah. Ayo Jenny, sekarang. Assalamualaikum, Teh Dara. Waalaikumsalam, Miss. Lagi ngapain? Ini Nisa, lagi rapiin kamar. Kalau Teteh lagi ngapain? Teteh juga baru selesai kerja. Teteh keinget sama Nisa. Teteh pengen ngajak Nisa makan. Teteh mau traktir. Mumpung Teteh juga belum pulang ke apartemen. Jadi Teteh bisa langsung jemput Nisa deh. Mau nggak? Boleh. Teteh mau traktir Nisa di mana? Jadi ada resto baru buka. Ini tuh all you can eat. Itu shabu-shabu gitu masakannya. Namanya teh Resto Shabu Hikaria deh kalau nggak salah ya. Saya lihat-lihat kan di sosmed itu tuh, aduh menarik banget. Kayaknya tuh enak pisan. Bisa mau nggak? Teh, kalau restoran kayak gitu pasti mahal. Mendingan uangnya ditabung aja deh. Daripada habis pas sekali makan. Ya, kan sayang Teh. Nggak pemborosan atuh Neng Gelis. Dengerin Teteh. Jadi gini, Teteh itu ikutan giveaway di sosmed. Terus Teteh menang deh. Jadi Teteh dapat voucher makan gratis untuk 2 orang di restoran itu. Makanya Teteh mau ngajakin Nisa. Nisa mau nggak? Kayaknya enak deh makanannya. Temenin Teteh tuh, yuk. Ya udah, kalau gitu Nisa mau deh. Ya udah, sok atuh siap-siap ya. Nanti Teteh jemput ya. Ya Teh, ditunggu. Iya. Dah. Bu,
Ya, Mas. Saya mau makan dong. Mau pesan apa, Mas? Saya mau grill salmon, chicken teriyaki, sama sayurnya brokoli saus tiram. Siapin ya. Mas, itu menu restoran. Di sini mana ada? Adanya mah masakan begini aja. Masa sih? Biasanya saya pesan itu standar restoran kayak gitu. Ya ini kan warteg, Mas. Warung Tegal. Bukan warung Doraemon. Yang Mas nunjuk semua langsung ada. Yaudah siapin deh apa aja deh. Laper nih. Ya udah. Sama lele aja ya, Mas. Lele? Iya. Saya nggak pernah makan lele. Telur ya? Ya udah deh apa aja deh. Ya ampun. Mimpi apa gue selama ini seumur hidup gue? Jadi begini nasib gue. Dan terpaksa harus makan warteg. Warteg. Seumur hidup gue gak pernah makan warteg. Nih, Mas. Apa omongan Dara ada benernya? Nih, aku dengar. Katanya papa kamu mau jadikan kamu di OB di kantor. Kenapa kamu nggak terima tawaran papa kamu? Dara, bagaimana aku bisa jadi office boy di kantor aku sendiri? Aku anak pemilik perusahaan. Apa kata karyawan aku kalau aku jadi OB di kantor? Aku ngerti perasaan kamu. Kamu gak kuat dan gak sanggup untuk menanggung malu semua. Tapi yang harus kamu tahu, dan kamu harus pertimbangkan, kalau saja kamu bisa menerima tawaran papa, kamu jadi OB di kantor, bisa aja papa tuh lulus sama kamu dan tahu kamu tuh punya itikat baik. Kamu mau berubah, kamu tuh mau tobat. Enggak. Gue gak mau kalau sampai jadi OB di kantor. Apa kata karyawan-karyawan gue? Gue ngeladenin mereka, bikinin kopi, bersih-bersih kantor. Enggak. Pokoknya gue gak mau kalau harus sampai jadi OB. Gue harus cari cara lain supaya gue dapet uang. Kamu tuh ngelakuin apa lagi sih? Sampai si Devan marah-marah kayak gini. Apalagi Jen yang mama nggak tahu. Tuh kenapa malah nyalain aku sih? Bukannya ngebelain malah nyalain. Jenny, maksud kamu apa sih? Suruh Farel pasang gas beracun di mobil aku. Asal kamu tahu aja ya, gas beracun itu hampir membunuh aku dan Alia. Jen? Hah? Ini semua bohong, mah cuman fitnah. Apa yang dibilang sama Devan itu bohong. Aku nggak ngelakuin apa-apa kok. Udah dong, Jen. Nggak usah ngelak lagi. Udah jelas semuanya. Semua bukti mengarah ke kamu dan tunangan kamu. Aku ada bukti rekaman CCTV yang menunjukkan kamu dan Farel menyusup ke tempat aku malam itu. Malam di mana aku dan Alia menginap di sana. Ya emangnya kelihatan jelas kalau di situ itu aku, gitu. Kalau misalkan emang itu aku, kamu boleh ngomong kayak gini. Kalau enggak, jangan fitnah dong. Memang kamu nggak terlihat jelas dalam rekaman itu. Tapi jangan pikir bahwa kamu aman. Aku masih ada hal lain yang bisa membuktikan keterlibatan kamu. Dan aku juga tahu tentang kejahatan-kejahatan kamu yang lain. Aku tahu bahwa kamu penyebab Alia hampir keguguran. Karena kamu memberikan dia minuman penggugur janin di malam tunangan kamu. Dan kamu juga suruh orang untuk nyalain alarm kebakaran di kantor aku yang mengakibatkan Alia hampir jatuh dari tangga darurat. Benar, kamu melakukan semua itu.
Mah, aku udah bilang dari tadi ini semua tuh fitnah, nggak bener. Aku nggak tahu apa-apa, Mah. Semua ini fitnah dan ini cuma tuduhan ngawur. Apa kamu bilang? Tuduhan ngawur? Ini jelas ngawur dong. Kamu itu ngomong tanpa bukti yang kuat, apa namanya kalau bukan ngawur? Aku akan buktiin ke kalian sekarang juga bahwa ini bukan tuduhan ngawur. Ya udah, cepat buktiin sekarang juga. Tapi kalau ternyata salah, awas kamu juga. Reno, telepon Anwar. Halo Anwar. Iya Pak Rino. Bawa Farel ke sini. Baik Pak Rino. Farel? Jadi Farel udah tertangkap sama Devan? Aduh, gimana sih ini Farel? Kenapa dia bisa seceroboh itu sih? Hancur kayak gini semuanya, berantakan tau nggak? Devan nggak akan ngelepasin aku nih, aku pasti keseret-seret juga. Devan, kamu nangkep Farel juga? Kebenaran akan segera terungkap. Jenny, aku minta maaf ya. Aku udah berusaha kabur tapi mereka berhasil melacak peredaran aku. Selama perjalanan ke sini, Farel sudah mengakui semuanya. Jadi kamu nggak ada alasan untuk ngelak lagi, Jenny. Jen, Mama bilang juga apa? Stop ganggu keluarga Devan. Kamu tuh belum move on juga dari Devan. Berarti selama ini kamu tuh bohongin Mama sama Papa.